Oh gitu, kirain gua apaan. Yaudah, kita ikutin aja dah. Gak ada salahnya juga kan. Kalau emang gak ada apa-apa, kita langsung balik aja. Lagian udah malam ini. Yaudah, terserah kalian aja dah. Ikut aja gua. Yaudah, yuk. Terima kasih atas seluruh bantuannya, Pak Abdul. Sama-sama, Pak. Kalau masih butuh sesuatu, Bapak bisa hubungin saya lagi. Saya pasti bantu sebisa mungkin. Ya, Pak Abdul, pasti. Tapi, apakah ada yang mencurigakan, Pak, dari seluruh penghuni kos? Sejauh ini, kami tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan kami menduga bahwa pelakunya bukan anak kosan, Pak Abdul. Tapi kami masih yakin bahwa pelakunya adalah orang asli sini dan kenal dengan korban. Kenapa bisa gitu, Pak? Apakah Bapak menemukan kejanggalan? Jadi gini, Pak Abdul. Assalamualaikum, Pak Abdul. Waalaikumsalam. Bentar ya, Pak. Oh iya, silakan Pak Abdul. Lah, Mas Budi. Ada apaan, Mas? Tumben. Aduh, gimana cara saya ngomongnya ini? Kenapa saya jadi grogi gini? Saya harus bisa jelasin ke Pak Abdul soal kejadian malam itu. Mas Budi, ngomong atuh, malah diem aja. Jadi gini Pak, saya sebenarnya punya bukti soal kejadian yang terjadi di depan kosan Pak Abdul malam itu. Apa? Mas Budi seriusan? Iya Pak Abdul. Jangan bercanda tuh Mas Budi. Iya Pak Abdul, saya seriusan. Cuman saya gak berani buat bilang ke Pak Abdul. Lah, kok malah jadi kagak berani? Gimana sih Mas? Maaf Pak, saya kan cuman pendatang di mari. Jadi saya takut terjadi apa-apa sama diri saya sendiri. Yaudah, Mas Budi. Masuk dulu ya, kita obrolin itu di dalam. Kebetulan Pak polisinya juga masih belum pulang. Oh iya Pak Abdul. Mari Mas Budi. Dia punya bukti soal kejadian waktu itu. Gimana ceritanya? Lah, kok bisa? Perasaan di lokasi nggak ada CCTV dah. Dari mana dia dapetin buktinya? Permisi Pak, saya kedatangan tamu penting malam ini. Dan karena kebetulan bapak-bapak polisi ini belum balik, beruntung sekali Mas Budi ini sampai lebih cepat ke sini. Oh ya, ada apa ya Pak Abdul? Ini siapa ya Pak Abdul? Ini Mas Budi Pak, dia bilang katanya punya bukti soal kejadian pembunuhan itu. Bukti? Bukti apa maksudnya? Apakah dia punya rekaman atau apa? Iya Pak, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Santai dulu Mas, napas dulu. Coba jelasin pelan-pelan. Kami nggak bisa paham apa yang mau Mas sampaikan kalau Mas sendiri nggak fokus. Baik Pak. Silakan jelaskan perlahan. Jadi saya ada bukti Pak soal siapa pelaku pembunuhan di depan kosan Pak Abdul malam itu. Bukti apa yang Mas Budi miliki? Foto Pak, saya punya foto waktu pelaku masih berada di TKP. Kok bisa kamu punya fotonya? Dan kamu lewat situ ngapain malam-malam? Bukankah waktu kejadian diperkirakan jam 12 malam ke atas? Apakah rumah kamu searah dengan kosan ini? Atau emang mau nemuin seseorang? Enggak Pak, sebenarnya rumah saya nggak jauh dari toko saya. Dan emang nggak searah dengan kosan Pak Abdul. Dia malam-malam lewat depan kosan ngapain ya? Padahal kan rumah dia nggak searah sama kosan. Lah emang iya Kai? Iya Pul, rumah dia mah deket sama tokonya, tapi nggak searah sama jalan kosan. Lah terus ngapain dia lewat situ? Lagian kenapa baru bilang sekarang dah kalau dia punya bukti? Harusnya kan dari tadi pagi ya langsung tancap gas ke rumah Pak Abdul. Ya nggak sih? Malah ditunda sampai malam ini. Nah iya tuh bener tuh. Kita juga nggak perlu khawatir bakal dijebak kan? Mungkin ada sesuatu yang nahan dia kali. Ya kita kan nggak tahu apa-apa. Nahan gimana? Ini kan kasus pembunuhan Kai. Nyawa ini Kai. Ya kali dia nggak ada simpati sama korban. Jangan-jangan malam itu dia ngeliat langsung pelakunya. Terus hubungannya apaan? Mungkin dia kenal kali sama pelakunya dan kaget sampai nggak bisa bertindak lebih jauh. Nah itu dia maksud gua. Mungkin aja kan? Oh iya sih. Lagian dia kan jagain toko tiap hari ya. Pasti dia apal sama muka-muka orang sini. Kalau itu mah udah jelas Pul. Gua aja pertama kali ketemu dia, dia langsung tahu kalau gua pendatang di sini. Wah gila sih. Kalau emang masih orang sini juga pelakunya. Tega bener. Ini Pak buktinya, bisa Bapak lihat sendiri.
Terus gimana? Kok Mas bisa punya fotonya? Jadi gini Pak, tadi malam itu saya sebenarnya bukan mau lewat situ, tapi saya mau ngantar barang yang dibeli sama Mas Rudi. Mas Rudi ini si korban itu ya? Iya Pak, betul Pak. Sebenarnya toko saya mau tutup, terus dia nelpon minta dianterin bahan-bahan buat jualan besok. Ya saya kesian, jadi saya anterin. Baik, terus? Nah pas saya udah mau sampai ke kosan Pak Abdul, saya ngelihat ada 2 orang. Yang satu udah tergeletak, dan yang satu lagi berdiri sambil megang pisau Pak. Saya jujur kaget. Saya waktu itu refleks ngeluarin HP. Niatnya mau ngezoom pakai kamera HP buat mastiin apa yang terjadi. Ternyata pas saya lihat, astagfirullah, ternyata Mas Rudi dibacok Pak. Saya sampai gemeteran Pak, sumpah. Astagfirullah. Astaga, pantesan aja dia shock ya. Gue juga kalau jadi dia mungkin gak bisa ngapa-ngapain karena kaget. Terus pelakunya sadar gak ya kalau dia ada di lokasi waktu itu? Nah itu dia Pul. Gila sih, dia bisa dalam bahaya kalau pelakunya sampai tahu. Apalagi kayaknya cuma dia deh satu-satunya saksi di lokasi yang ngeliat pelaku langsung. Ya gak sih Kai? Ya kalau kita dengar dari keterangannya sih gitu. Oh pantesan aja kagak langsung ngelapor ke Pak Abdul ya. Nyawa dia sendiri dalam bahaya anjir. Terus setelah itu, saya langsung mundur Pak. Pelakunya ngelihat ke arah saya. Saya kira saya mau disamperin, tapi tiba-tiba dia lari Pak. Pelakunya kabur? Iya Pak, dia lari setelah sadar bahwa ada saya di lokasi. Pantesan kamu takut, Mas. Iya Pak, saya takut banget kalau pelakunya tahu saya ngelihat dia. Rumah saya kan cuma di dekat sini Pak, jadi gampang dicari orang. Saya takutnya dia ngincer saya Pak. Terus kenapa nggak langsung kamu laporin aja, Mas? Kan kamu ngelihat langsung tuh. Korban kan ditemukan oleh warga di pagi harinya, sekitar jam 5. Jujur saya gak berani Pak, saya takut difitnah. Apalagi saya bukan asli orang sini. Jadi setelah pelaku kabur, saya juga ikutan kabur. Astaga, harusnya Mas ini jangan kabur, Mas, tapi minta pertolongan. Maaf Pak, saya bener-bener kalang kabut waktu itu. Ya sudah. Nasi sudah menjadi bubur. Jadi sebaiknya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Baik Pak. Tapi Mas Budi kenal dengan pelakunya? Iya Pak, saya kenal Pak. Kebetulan dia juga orang asli sini. Emangnya siapa pelakunya Mas Budi? Saya kenal nggak? Pelakunya si Abi Pak. Astagfirullah, Abi anaknya Pak Slamet yang baru lulus SMA itu. Iya Pak, dia pelakunya. Di foto itu juga jelas muka dia Pak. Ya Allah, Abi, ada apa sama tuh anak baru lulus SMA udah jadi pembunuh aja? Padahal tiap ketemu saya anaknya sopan, pendiam. Terkadang kita nggak bisa menilai sesuatu dari apa yang kita lihat, Pak Abdul. Manusia punya cara tersendiri untuk menyembunyikan sifat asli mereka. Itulah kenapa kita nggak boleh langsung percaya sama orang lain. Siapa Abi? Kalian kenal gak? Katanya sih anaknya Pak Selamat. Ya gue juga dengar kalau itu. Maksud gue kalian pernah ketemu gak sama orangnya? Iya gimana mau ketemu? Kita kan jagain kamar mulu Pul. Gimana ceritanya kita tiba-tiba kenal sama orang sini? Kita di sini aja baru beberapa hari. Kali aja kan Den. Abi? Siapa ya? Gue kayak pernah dengar ada orang manggil nama Abi. Makasih ya bang. Iya, sama-sama Bi. Bang, beli rokok Surya sebungkus. Jangan-jangan anak itu yang namanya Abi. Hah? Siapa? Lu kenal sama yang namanya Abi? Ya nggak mungkin lah Pul. Lu kan tahu dia introvert. Mana berani kenalan sama orang lebih dulu. Gue kayaknya tahu deh Abi yang dimaksud sama abangnya. Seriusan lu? Ah yang bener lu.